Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkaman rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'usi rahmatan lil ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi al-athharil amjad alladzina tabbaqu nizamal islami fil hukmi wal ijtima'i was siyasati wal iqtisad. Allah faj'alna Allahumma ma'ahum wahsyurna fi zumratihim yauma yakumul ashhadu yauma tanad yauma yakumun nasu li rabbil ibad. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taz'alul hazna idha syita sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman Islam dan juga nikmat sihat walafiat, dan tentu berbagai macam nikmat yang lainnya, yang semua nikmat tersebut semestinya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Baik, tadi saya sudah masuk, namun izin dulu untuk ke hammam dulu. Baik, kita sudah sampai mana? Kita bertemu minggu lalu membahas dari mulai hadis besar ya, sampai dengan hadis sampai bahasan hadis mana kita terakhir? Musalsal Ustaz. Terakhir sampai musalsal, Ustaz. Sampai musalsal. Oh iya, iya betul. Ya. Musalsal sudah selesai kan? Ya, betul. Baik, terakhir kita sudah sampai pada bahasan hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal itu adalah hadis yang memiliki pola tertentu dalam periwayatannya. Yakni ada kesamaan. Baik itu kesamaan dalam, bisa jadi kesamaan itu kesamaan dalam bentuk periwayatan, kesamaan dalam misalnya redaksi dalam periwayatannya, maupun kesamaan dalam waktu, kesamaan dalam tempat, yang itu terus terpelihara dari mulai awal sampai dengan akhir. Ya, atau di sebagian besar rantai periwayatannya itu ada pola yang senantiasa sama. Makanya di kitab ini disebutkan bisa musalsal itu ada kesamaan fi ahwalir ruwatil qauliyah ya. Yakni kesamaan dalam kondisi para rawi secara qauliyah. Misalnya hadis musalsal yang secara qauli itu senantiasa sama dari dulu sampai dengan seterusnya, bahkan dari mulai zaman Nabi, itu adalah musalsal bil mahabbah ya. Musalsal bil mahabbah ini adalah hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz radhiyallahu anhu, ya Muaz,
Ya Muaz, ini uhibbuka gitu ya. Ini uhibbuka. Nah, kata-kata ini uhibbuka ini senantiasa mewarnai, ya, senantiasa diungkapkan gitu, oleh para rawi ketika meriwayatkan hadis kepada yang setelahnya. Artinya ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu menyampaikan hadis ini kepada orang di bawahnya di kalangan tabi'in, maka dimulai dengan inni uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Fakul uh, dubur kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah hadis terkait dengan doa di akhir sholat. Ini doa di akhir sholat. Setelah selesai sholat, maka jangan lupa berdoa dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Nah, hadis ini dikenal dengan hadis mahabbah atau bil mahabbah. Kenapa hadis ini dikenal dengan hadis bil mahabbah atau musalsal bil mahabbah? Karena senantiasa disampaikan oleh para rawinya dengan memulai menggunakan kalimat inni uhibbuka. Gitu ya. Dicontoh adalah musalsal bil mahabbah. Sudah pernah mendapatkan periwayatan hadis musalsal bil mahabbah atau belum? Musalsal itu banyak sekali ya, sampai hari ini terus diriwayatkan, tapi bukan dalam rangka periwayatan untuk penjagaan hadis ya, tapi setelah dibukukannya hadis, setelah tadwin hadis, periwayatan itu bukan dalam rangka untuk menjaga otentisitas hadis, tapi dalam rangka apa? Untuk melestarikan silsilah keberkahan ya, untuk melestarikan silsilah keberkahan. Sudah pernah mendapatkan musalsal hadis sanad musalsal bil mahabbah atau belum? Yang sudah coba raise hand, yang angkat tangan, yang sudah pernah mendapatkan riwayat musalsal bil mahabbah. Belum. Kemudian kalau yang yang belum sekarang. Yang belum. Oh, yang belum satu orang. Nah, banyak musalsal bil mahabbah. Baik. Baik, banyak yang belum. Kalau belum, saya akan bacakan dan saya akan riwayatkan, kemudian saya akan juga ijazahkan kepada hadirin semua ya. Paling tidak riwayat saya dari dua orang murid Musnidul Asr, Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala, yaitu dari jalur Syekh Yahya Gauthani dan juga Maulana Al-Muhaddis Syekh Ad-Duktur Mahmud Said Mamduh ya, dan masih banyak dari para ulama yang lain ya, dari para ulama yang lain terkait dengan musalsal bil mahabbah ini. Namun dari dua jalur tadi termasuk jalur yang ali, yang tinggi, karena saya dapat langsung dari muridnya yang mulazamah langsung dengan Musnidul Asr, Musnid Dunya pada zamannya, yakni Syekh Yasin Al-Fadani. Baik. Sebentar. Sebentar, tampilkan dulu sanadnya.
Ma'had Khadimus Sunnah. Contohnya adalah musalsal bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah. Nah, ini dia ya. Baik. Baik, ini dia ya. Ini adalah nanti akan saya berikan dan saya akan setting dulu. Ini masih settingan yang lama ya. Ini adalah sanad musalsal bil mahabbah. Saya mendapatkan riwayat ini dari banyak sekali guru kami terkait dengan musalsal bil mahabbah ini. Ya, di antaranya adalah dari muridnya langsung, Syekh Yasin Al-Fadani yang merupakan musnidun pada zamannya, yang itu mendapatkan dari gurunya, kemudian dari gurunya terus, dan semuanya selalu dimulai dengan inni uhibbuka sampai dengan Sayyidina Muaz bin Jabal sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ya Muaz inni uhibbuka faqul Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Au fi riwayati Abu Daud, ya Muaz inni uhibbuka wa ausika ya Muaz la tad'anna fi duburi salati fi duburi kulli salati an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya riwayatkan hadis musalsal bil mahabbah ini, yakni yang berbunyi di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz, ya Muaz inni uhibbuka faqul duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan saya sampaikan juga kepada antum semua, inni uhibbukum atau inni uhibbuka fakul fi kulli atau fakul dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau dengan riwayat yang lain, saya sampaikan kepada antum semua, inni uhibbukum atau inni uhibbuka fakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ijazahkan kepada antum semua ya, ajazukum jami'an. Dan dan itulah tradisi para ulama. Jadi setiap kali momen-momen tertentu itu membacakan atau meriwayatkan musalsal ya. Musalsal ini musalsal bil mahabbah ya. Jadi kalau
para hadirin semua sudah punya musalsal bil mahabbah dari jalur yang lain, nah ini adalah musalsal bil mahabbah dari jalur saya, langsung dari murid yang mulazim, yakni murid yang mulazamah langsung dengan Syekh Yasin Al-Fadani, insyaallah termasuk sanad yang alim. Mudah-mudahan pesannya dapat diamalkan ya. yakni setiap kali sholat membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini pesannya sebetulnya. Pesan dari hadis tersebut. Dan kelak bisa meriwayatkan kembali kepada yang lain, yakni musalsal bil muhabbah dari jalur yang tadi saya sebutkan. Nanti rincian sanadnya saya sampaikan, saya kirimkan. Baik, ayuhal ikhwal ahibba, itu contoh apa tadi, musalsal ya, yang secara qaul ya, secara qauliyah itu begitu gitu. Dari dulu sampai dengan seterusnya itu nggak ada perbedaan ya. Selalu dimulai dengan inni uhibbuka. Ya. Yang kedua ada juga kemarin itu apa, musalsal yang sama dari sisi fi'aliyah ya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, syabbaka biyadi Abul Qasim. Ya, syabbaka itu begini ya. Jadi secara apa namanya, secara fi'aliyah selalu itu apa namanya, menyela-nyela jari jemari gitu. Ketika Rasulullah mengatakan khalaqallahu al-arda yaumas sabt. Hadis ini soalnya dhaif sebetulnya ya. Tapi yang dilihat adalah terkait dengan keteraturan, yakni musalsalatnya untuk contoh yang kedua ini. Kemudian untuk berikutnya ada musalsal fi awsafi tahammul wassama. Jadi selalu misalnya dimulai dengan sami'atu fulanan, sami'atu fulan, sami'atu sama semua ininya. Ungkapan dalam periwayatannya. Atau fi zaman riwayah, sama dari sisi zaman waktu. Contohnya apa? Musalsal biyaumil aid ya. Kita di hari sunnah selalu insyaallah ya, setiap momen Idul Adha, Idul Fitri kita selalu mengadakan musalsal, hadis musalsal. Kemarin adalah musalsal yaum Asyura, musalsal yaum Arafah ya, macam-macam. Itu adalah musalsal yang khas ya, terjadi pada momen-momen tertentu, dan itu ketika hendak meriwayatkan harus di hari itu, tidak bisa di hari lain. Atau musalsal fi makan riwayah. Jadi makannya sama, tempatnya sama. Misalnya musalsal apa? Hadis musalsal bi ijabati du'ai indal multazam. Jadi hadis ini diriwayatkan mesti di tempat tertentu. Ya, ini apa? Di multazam. Ya, di multazam. Sambil umrah harusnya selalu mendapatkan riwayat hadis musalsal di apa? Fi riwayati fi makan riwayah. Ini musalsal apa namanya, al-multazam dan seterusnya. Jadi musalsal ini keunikannya adalah begitu, dan menunjukkan begitu ihtimam, perhatiannya para ulama dalam masalah periwayatan hadis, sampai gitu polanya pun diikuti, pola tempatnya, pola waktunya, pola kauliyahnya, pola fi'liyahnya gitu ya. Ini menunjukkan sebuah menunjukkan sebuah perhatian yang sangat serius dari para rawi terhadap keteraturan dan penjagaan terhadap riwayat. Baik, itu terkait dengan musalsal. Sekarang kita lanjutkan insyaallah. Hadis gharib ya. Halaman 30 ya. Sekarang kita akan masuk di hadis yang ke berapa? Yakni istilah atau mustalah hadis yang kesekian ya, di halaman 30. Jadi kita akan bahas al-gharib. Al-gharib. Begini ceritanya. Jadi sebenarnya kita tuh sedang ngebahas misalnya terkait dengan pembagian hadis dilihat dari sisi jumlah riwayatnya.
Ini dilihat dari sisi sanadnya. Maka dilihat dari sisi jumlah jalur periwayatannya, ada yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak, ya oleh riwayat para rawi yang banyak, ada yang sedikit, ada yang ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak sampai tidak sampai tidak terbatas jumlahnya, ya. Tapi juga bisa juga sedikit, artinya dibatasi dengan jumlah tertentu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara berkaitan dengan jumlah jalur periwayatan, ketika jumlahnya banyak tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, maka kemudian disebut dengan hadis mutawatir. Kebalikannya ketika ketika dibatasi dengan jumlah tertentu, artinya jalur periwayatannya tidak banyak, tidak tak terbatas begitu, dibatasi tertentu, maka disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis ahad ini adalah hadis yang yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Ahad itu bukan berarti satu ahad itu. Ahad itu secara bahasa satu, tapi dalam konteks hadis ahad itu bukan hadis yang satu jalur periwayatan, tapi hadis yang tidak memenuhi standar hadis mutawatir. Maka hadis itu dilihat dari si jumlah jalur periwayatannya cuma dibagi dua. Pertama adalah hadis ahad, yang kedua hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu dengan kriteria-kriteria tertentu yang sangat ketat, makanya jumlah mutawatir itu sedikit saja dalam hadis itu. Dan hadis mutawatir berfaedah ilmu, berfaedah keyakinan, ya. Itu hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad itu adalah tadi hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Nah, jumlah jalur riwayatnya ada berapa? Jawabannya adalah jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih. Nah, jalurnya itu, periwayatan itu. Jadi rawi dalam satu tabaqatnya itu bisa 1, memang benar-benar 1 gitu. Bisa 2, bisa 3 atau lebih. Ketika 1 saja, maka disebut dengan hadis gharib. Nah, ini dia. Kalau 2 disebut dengan hadis aziz. Ketika 3 atau lebih disebut hadis apa? Hadis masyhur, ya. 3 atau lebih itu berapa? Bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Ya, selama tidak sampai pada derajat mutawatir. Paham tidak sampai sini? Jadi kalau begitu hadis itu dibagi 2. Pertama adalah mutawatir, yang kedua adalah ahad. Ahad dibagi 3. Ada yang gharib, ada yang aziz, ada yang masyhur. Paham ya? Itu kerangkanya begitu. Makanya disebutkan di dalam kitab apa yang dimaksud dengan hadis hadis gharib, ya. Apa yang maksudnya hadis gharib? Nah, hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1. Ya. Kita langsung ke mana istilahnya. Apa itu mana hadis gharib secara istilah? Maka jawabannya adalah huwa man farada bi riwayatihi rawin. Adalah ma itu hadis yang infarada bi riwayatihi rawin. Fa'ilnya adalah rawin. Yani rawi yang menyendiri dalam periwayatan. Infarada artinya menyendiri, biriwayatihi dalam periwayatan. Gitu. Siapa yang menyendiri? Rawin, seorang rawi. Gitu. Paham ya? Kemudian dikatakan lagi di sana wa bihaitsu lam yarwihi ghairuhu. Dari dari sisi tidak ada tidak ada yang meriwayatkan satupun dari yang lain gitu. Jadi tidak ada selainnya yang meriwayatkannya. Jadi tunggal, munfarid berarti.
Atau bahasa lainnya adalah au infarada bi ziyadatin fi matnihi au isnadihi. Atau menyendiri gitu. Bi ziyadatin ketika adanya ziyadah, adanya tambahan pada matan atau pada sanadnya. Gitu ya. Kenapa disebut dengan gharib? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Wa sumya ghariban linfiradi rawihi an ghairihi kal gharibil ladzi sya'nuhu al infiradu an watanihi. Dikatakan di situ bahwa wasumya ghariban disebut atau dinamai sebagai gharib karena apa? Karena rawi tersebut menyendiri dari rawi-rawi lainnya seperti halnya orang asing yang lumrahnya menyendiri di watannya, di negerinya gitu. Oh ya, itu namanya hadis gharib. Nah, aksamu pembagian hadis gharib. Pembagian hadis gharib di sini katakan bahwa kisman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-awwalu al-fardul mutlaq yang disebut dengan fard mutlak. Yang kedua adalah huwa ayyan faridu ar-rawiyu bil hadisi min jami'i ar-riwayah atau min jami'i ruwah. Ya, min jami'i ruwah. Dikatakan bahwa macam-macam hadis gharib itu ada berapa? Ada dua. Hadis gharib itu ada kisman, ada dua. Yang pertama adalah fardul mutlak. Ya, al-fardul mutlak. Artinya gharib secara mutlak. Yaitu apa? Seorang rawi yang menyendiri dengan sebuah apa namanya? Sebuah dengan sebuah hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. Ya, begitu. Jadi yang pertama gharib mutlak, seorang rawi yang menyendiri dengan sebuah hadis yang tidak diriwayatkannya kembali, ya, gitu ya. Itu poin pertama terkait dengan gharib apa namanya mutlak. Ya, jadi artinya berarti menyendiri itu dalam periwayatan, ya, menyendiri dalam periwayatan. Jadi menyendiri dengan sebuah hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lainnya. Nah, contohnya adalah ini, hadis al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Jadi, kekerabatan dengan jalan apa memerdekakan sama dengan kekerabatan dengan jalan nasab, ia tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Baik. Nah, itu yang pertama ya. Di mana dikatakan di sini hadis ini adalah tafarrud ya. Ini tafarrada bihi Abdullah bin Dinarin an ibni Umar. Di mana di sini ada yang tafarrud, menyendiri dalam riwayat. Dan siapa yang menyendiri? Yani Abdullah bin Dinar an ibni Umar dari Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar. Jelas? Yang kedua, tadi yang pertama adalah al-awwalu al-fardul mutlaq. Yang kedua adalah ats-tsani al-fardun nisbi, yakni fard nisbi. Ya. Apa itu fard nisbi hadirin? Nah, ini dia atau disebut dengan gharib nisbi. Yani wa huwa ma kana muqayyadan. Ya. Maknanya begitu. Jadi al-fardun nisbi adalah wa huwa ma kana muqayyadan bi qawnihi in farada bihi at-thiqatu fayuqalu fihi lam yarwihi thiqatun illa fulanun. Ya, illa fulan au muqayyadan bi qawnihi in farada bihi ar-rawi an syaihihi faqala in farada bihi fulanun an syaihihi an syaihi fulan au muqayyadan bi kaunihi infarada bihi an ahli baladin fayuqal infarada bihi min ahli al-madinati ya, min ahli al-madinati
Kemudian mungkin kita ada pertanyaan sedikit ya. Apa hukum dari hadis mutawatir ini? Hadis gharib bi afan kok mutawatir. Apa hukum hadis gharib ini? Maka dikatakan di situ annahu qad takunu sahihan au takunu wa qad takunu hasanan wa qad yakunu dhaifan ya. Wa huwa al-ghalib, dan kebanyakan yang ini. Jadi untuk hukumnya apakah sahih atau dhaifnya, jawabannya apa? Dalam jawaban yang pertama itu sahih. Kemudian pada jawaban yang kedua itu tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Waqad yakun, kadang tidak sahih. Atau apa lagi? Waqad yakunu dhaifan, atau afan, bisa jadi sahih gitu ya. Qad yakunu sahihan, annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan, apa? Yang kedua itu hasan. Yang berikutnya adalah qad yakunu dhaifan au ghaliban. Ya, jadi bisa hasanan, bisa sahihan, bisa dhaifan. Ya, tergantung besok. Ya. Jadi tergantung dari ini ya, maksudnya saya tergantung dari kriterianya, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Jadi kalau memenuhi kriteria sebagai hadis sahih maka sahih. Kalau tidak memenuhi kriteria sebagai hadis sahih maka tidak dapat dipenuhi. Gitu, ya, jadi dikatakan qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan wa huwa al-ghalibu. Ini yang apa namanya, yang langsung adalah ya yakunu sahihan tadi. Begitu ya. Jadi ini terkait dengan hukum yang apa namanya, yang waqad yakunu dhaifan wa huwa al-ghalib, yang sebelumnya. Baik. Yang berikutnya, ketika apa tadi, hadis ahad itu satu jalur periwayatan saja, maka disebut dengan hadis apa tadi? Hadis gharib ya, satu jalur periwayatan. Kemudian atau hadis farad sama aja, hadis farad. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad yang di dalamnya itu tidak mesti harus satu, bisa jadi dua, ya, dua. Begitu ceritanya. Dua saja. Kalau udah dua itu adalah insya Allah ya. Jadi harus baik. Nah, apa itu aziz secara apa namanya, secara istilah? Maka ini jawabannya. Ya. Yang disebut dengan hadis aziz adalah ini. Yani man farada biriwayatihi isnani fi tabaqatin min at-tabaqatihi walau rawahu ba'da lisnaini jama'u. Ini riwayat yang apa namanya, yang hanya diriwayatkan oleh isnan, oleh dua orang. Jadi yang meriwayatkan ini siapa? Dua orang. Fit tabaqatin, pada satu tabaqat, min tabaqatihi, dari tabaqat yang ada. Baik, ya poinnya. Kemudian hadis aziz itu bagaimana hukumnya? Apakah sahih, hasan, atau dhaif? Ya sama kayak tadi. Imma sihah wa imma hasan wa imma dhaf, ya. Bisa. Itulah berkaitan dengan baik. Itu adalah banyak hadis-hadis terkait dengan pemeliharaan Rasulullah kepada para sahabat, ya, dengan memberikan berbagai macam apa namanya. Baik, berikutnya adalah hadis apa? Nanti hadis yang ketiga. Hadis yang kedua sampai situ ya.
bisa dipahami. Misalnya adalah hadis Syaikhain terkait dengan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, jelas ya, insyaallah ya. Terkait dengan jumlahnya bisa dua atau lebih kan. Dua saja, Pak. Kalau lebih itu udah masuk ke hadis masyhur. Dua saja. Baik, jelas insya Allah ya. Itu hadis A. Nah, jadi hanya dua rawi dalam satu tabakat. Hanya dua rawi dalam satu tabakat. Berikutnya adalah hadis masyhur tadi yang saya bilang. Hadis masyhur, hadis apa tadi? Aziz, hadis gharib itu semuanya hadirin adalah bagian dari hadis apa? Hadis A, hadis ahad. Ya. Semuanya bagian dari hadis ahad. Bedanya apa? Hadis masyhur ini diriwayatkan oleh berapa orang? 3 orang atau lebih. Ya, masyhur ini. Hanya sesungguhnya masyhur yang maksud bukan masyhur dari apa? Dari sebelah apa namanya itu? Masyhur bukan karena terkenal gitu, bukan. Jadi itulah maksud dari masyhur ya. Masyhur itu adalah diriwayatkan oleh 3 orang. Ma rawahu ats-tsalatsatu fa'aktsar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Baik. Kemudian hadisnya contohnya apa? Banyak. Ini diantaranya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ya. Jadi Allah itu menghapuskan ilmu itu secara bertahap ya dengan wafatnya para ulama. Baik, itu ya. Jadi hukumnya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Baik, itu dia terkait hadis masyhur yang semuanya itu masuk kategori hadis apa? Hadis ahad. Baik itu masyhur, kemudian apa lagi? Kemudian hadis aziz, kemudian hadis qarib. Nah, gimana? Berikutnya sekarang kita akan masuk kepada jenis hadis yang kedua kan, namanya hadis al-mutawatir. Ya, hadis hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah termasuk hadis yang panjang pembahasannya, tapi di sini beliau menyampaikan secara ringkas. Apa itu tawatur? Tawatur secara bahasa adalah seperti yang tertera. Ya, di sini nih ya, itu hasyiah itu ya. Jadi al-mutawatir, hadis mutawatir itu secara jadi ini hal yang hal yang penting. Makanya katakan yang disebut mutawatir apa? Yang disebut mutawatir adalah ma rawahu jama'un an jama'in bila hasrin, itu kan secara bahasa ya. Jadi ma rawahu jam'un, melewatkan atau merewati itu sekelompok dari jama'in, dari sekelompok lagi. Ya, itu jadi ma rawahu jam'un an jama'in bila hasrin. Nah, secara istilah apa yang maksud dengan hadis hadis mutawatir? Maka secara istilah bisa dikatakan bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Dikatakan di sini andiyaku bukan. Ya bihaisu yabluguna hadza yabluguna hadza tuhilul 'adatu tawaturahum
'alal kadhib bisyartin an yakuna mustanadu intihaihim al-hissa aw sama fa syurutuhu arba'ah. Baik, di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ulud, ya, dan dikatakan di sini bahwa apa? Ma rawahu jam'un an jam'ain bila hasil. Jamak dari jamak yang tanpa ada batasan, ya, sampai berapa gitu. Dari sisi apa ini? Dari sisi dari ini, yakni ya, ya ini apa namanya? Bihaisu ya nahu hada, ya. Baik, ini saya dapatkan dari berbagai penjelasannya, ada dalam banyak kitab lah terkait dengan masalah mutawatir ini, yakni hadis yang apa secara adat itu tuhilul adda tawatu'uhum alal kadhib, mustahil para rawi itu mustahil. Baik, jelas ya. Jadi mutawatir itu artinya adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis ahad, ya. Maka setiap yang tidak memenuhi kriteria mutawatir itu ya baru hadis ahad, yang dibalik. Tadi kesannya mutawatir lebih tinggi. Apa namanya itu, hadis masyhur dan lain-lain lebih tinggi, padahal tidak. Yang dari segi kekuatan itu apa? Dari segi kekuatan itu apa adanya kemustahilan seorang itu, kemudian apa namanya berdusta, ya, maka kita apa namanya bisa perhatikan di sini berarti kriteria mutawatir itu adalah ketika apa namanya diriwayatkan oleh banyak sekali orang, banyak sekali rawi yang dikatakan di situ ma rawahu jam'un an jam'in bila asri, yakni pada diriwayatkan sehingga para dari orang-orang yang ada di sini kemudian tidak mengenalnya dengan apa namanya dengan satu opini bahwa itu, ya. Nah, kemudian disebutkan hadirin yang dirahmati Allah Taala, apakah hadis mutawatir itu hanya berpatok di jumlah? Tidak juga. Di sini ada berapa? Ada 4, ya, ada 4 ciri dari apa? Dari hadis mutawatir. Baik. Berikutnya adalah syarat yang pertama dari sebuah hadis mutawatir adalah kasratul adad, yakni jumlah adad. Jelas ya? Jumlah adad. Yang kedua terkait dengan ihalatul adati yatawata'ahum 'alal kadzib. Ya. Ya, ini yang pertama kasratul adad, jumlahnya banyak. Yang kedua apa? Ihalatul adat, yakni secara kebiasaan itu mustahil ya tawatu'ahum al kadzib, akan melakukan kedustaan dengan apa? Dengan baik. Jelas ya insyaallah ya. Jadi ihalatul adat, secara adat itu mustahil ya untuk bersepakat dalam kedustaan. Kenapa? Karena banyak sekali. Dan baik, berikutnya adalah yang ketiga, ya ini apa? Wujud tilkal kasrah minal ibtidai lan tihai. Ya. Jadi kasrah ini di baik, yang keempat apa? An yakuna mustanadu intihaihim awis sama. Ya. Ya ini dikatakan di sini yang ketiga apa? Adanya kasrah minal ibtida ila intiha.
Yang keempat adalah apa? Ayyakuna mustanadu intihaihim al-hissa. Dapat dipahami insyaallah ya. Saya ulangi lagi, jumlahnya banyak. Berikutnya, mustahil bersepakat dusta. Yang ketiga, eh, periwayatan ini dimulai dari ibtida sampai intiha, sampai akhir. Berikutnya, yaitu apa? Ayyakuna mustanad. Jelas ya. Kemudian yang ke apa namanya? Yang keempat dalam hal ini misalnya. Ini dikatakan di sini apa? Misalnya, nih misalnya. Ini hadis terkait dengan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu. Jelas ya insyaallah ya. Jadi ada 4 alasan seorang itu demikian ya sekarang. Baik, kira ini mudah dipahami insyaallah. Kemudian terkait dengan kita contoh. Terkait dengan contoh, maka beliau menyampaikan baik, contohnya apa tadi adalah hadis yang berbunyi terluntah-luntah ya, yakni artinya jarang lah ya, ada sesuatu yang jarang sekali dan dikatakan ini seakan-akan eh, apa namanya itu tidak mentoleransi adanya semacam apa namanya itu lalai begitu ya, tapi ketat sekali. Dan hadis yang memenuhi unsur itu adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu, ya gitu ya. Baik, dapat dipahami insyaallah ya. Maka dikatakan wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar faqad jaa fi mi'atai sahabi ya. Katakan sini sungguh telah ada periwayatan dari 1 orang sahabat, 100 orang apa? 100 orang sahabat, ya, Masya Allah ya. Gitu. Saya cukup ya, itu poin-poin berkaitan dengan hadis mu'anah. Baik, itu dia terkait dengan apa namanya terkait dengan mutawatir. Sekarang kita akan masuk ke mu'anah. Habis ini silakan ada yang sampaikan terkait dengan hadis mutawatir, kemudian lawannya hadis apa? Hadis apa? Jadi tadi saya sampaikan hadis itu secara jumlah itu hanya 2 kan? Satu hadis Mutawatir. mutawatir. 2 hadis Ahad. hadis mutawatir itu barusan sudah kita bahas harus memenuhi 4 kriteria. Kalau hadis ahad ada berapa mutawatir? Ada 3. Hadis berapa? Hadis ahad apa? Hadis ahad ada berapa? 3. Hadis ahad adalah 3 ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan hadis ahad itu ada 3, mungkin bisa disebutkan apa saja 3 itu? Gharib. Hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Mutawatir. Aziz masyhur. Aziz terus gharib masyhur atau gharib aziz masyhur ya. Aziz gharib atau gharib aziz masyhur biar bertahap dari mulai yang 1, 2 sampai 3 ke atas.
Gharib, aziz, masyhur. Jelas insyaallah ya? Dapat dipahami insyaallah ya? Minimal kerangkanya dulu Insya Allah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Jadi kerangkanya, pembagiannya dipahami dulu. Baik, insya Allah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan hadis mu'an'an. Apa itu hadis mu'an'an? Gampang saja. Hadis yang di dalamnya adalah faza'an. Itu namanya mu'an'an. Lo semua dong, iya. Ya, semua hadis itu ada aspek an-anahnya. Ya, ada aspek an-anahnya. Misalnya, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, akhbarana fulan, an fulan. Nah, udah ada an itu udah ya. An itu udah kena, itu namanya hadis mu'an'an. Itu hadis mu'an'an. Maka dikatakan apa itu mu'an'an? Secara makna adalah wal hadisul ladzi ruya bil lafzi an. Itu alladzi al hadisul ladzi ruya bil lafzi an. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. Min ghairi bayanin, tanpa ada penjelasan. Litahdisi awil ikhbari awis sama. Apakah dengan apa namanya, dengan tahdis, artinya tahdis itu dengan apa namanya, menyampaikan atau apa itu membaca begitu, atau dengan ikhbar, ya. Ikhbar itu mendapatkan apa namanya, informasi, jadi mendapatkan apa namanya, mendapatkan riwayat, atau dengan as-sama, ya. As-sama itu dengan mendengar. Nah, namun sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah bukan tahdis, ikhbar, dan as-sama dengan makna bahasa, tapi sudah memasuki makna istilah. Tahdis maksudnya dengan ungkapan haddasana. Nah, itu ya maksudnya sebenarnya tahdis itu. Jadi kalau haddasana apa ya maksudnya? Artinya guru membacakan hadis kepada murid. Itu namanya haddasana, itu tahdis. Ikhbar. Nah, ikhbar itu adalah dengan akhbarona. Apa itu akhbarona? Adalah murid membacakan hadis kepada guru, itu namanya akhbarona, ya. Akhbarona. Atau dengan as-sama, artinya dengan ungkapan sami'atu misalnya. Aku mendengar, ya. Sami'atu. Dan begitu seterusnya, insyaallah. Sampai di sini dapat dipahami, jelas? Jelas ya. Muncul pertanyaan begini. Apakah hadis yang ada mu'an'an itu mu'an'an diterima atau ditolak? Hadis yang kemudian ya mu'an'an, ya. Hadis mu'an'an itu diterima atau ditolak? Kalau ada lafaz an itu artinya dia dihukumi dulu bersambung nggak sanadnya ataukah terputus. Ya. Baik. Bagaimana hukum dari, katakan di sini bahwa hukumnya adalah annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan. Memang ada semua itu ada yang sahihnya, hasannya, dan juga dhaif. Jelas insyaallah ya. Terkait dengan mubham. Tadi sudah mu'an'an, sekarang hadis mubham. Ya, pokoknya setiap hadis yang ada kata an-nya itu namanya mu'an'an. Saya contohkan biar terbayang. Bentar. Sambil loading, sambil lanjut lah ya. Berikutnya al-mubham. Ya, apa itu mubham? Mubham itu secara bahasa kan sama. Ya tidak. Secara bahasa mubham itu apa? Samar, ya, tidak jelas. Nah, secara istilah apa itu mubham? Jawabannya adalah al-hadisul ladzi yujadu fi sanadihi au matnihi. Seorang yang apa? Yang rajulun aw imra'atun lam yusammaha.
Jelas di sini antara mu'an'an, mutab, apa namanya mu'an'an sampai dengan mubham. Seperti dipahami sampai sini. Mubham itu kan disebutkan namanya. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan di sini al hadisul ladzi yujadu fi sanadihi aw matnihi rajulun aw imra'atun lam yusamma. Ya, kita apa namanya? eh, apa namanya itu hadis yang di dalamnya terdapat sanad yang di dalamnya ada matannya juga atau ya atau dikatakan di sini hadis yang tidak terdapat di dalam sanad atau matanya itu rojul atau imro'ah. Saya ulangi lagi, hadis yang terdapat ya di dalam sanadnya atau matanya itu ungkapan soalnya rojul atau imro'ah. Ya, jadi hadis yang yujadu terdapat bisa sanadihi dalam sanadnya au matnihi atau matanya rojulun au imro'atun. Kata-kata rojul atau imro'ah. Rojul atau imro'ah. Pertanyaan siapa rojulnya? Nggak tahu. Siapa imro'ahnya? Nggak tahu. Nah, itu namanya lam yusamma. Tidak disebutkan namanya. Misalnya apa? Contohnya jadi katakan misaluhu an Sufyana an rojulin dari jelas syara ya. Itu mubham dulu itu. Nah, bagaimana hukum mubham? Tergantung mubhamnya di mana dulu. Ya, tergantung mubhamnya di mana dulu. Kalau mubhamnya di sanad, oh jelas nggak boleh terjadi. Ya, harus jelas siapa yang meriwayatkannya. Maka idza kana ibhamu fi sanad lam yu'lam. Gitu. Sedangkan yang berikutnya fa innahu dhaifun amma idza kana fil matan fala yadurru. Ya. Baik. Sampai sini ya jelasan, ada paham apa kesimpulannya? Boleh diceritakan lagi apa kesimpulannya? Hukum dari hadis mubham gimana? Boleh siapa angkat tangan? Silakan, silakan, silakan. Hadis masyhur atau apa gimana? Hmm? Silakan. Ada suaranya. Yang dimaksud dengan mubham bagaimana? Kemudian apa hukumnya? Mubham tidak disebutkan namanya, Ustaz. Tidak ada namanya. Kalau ada Betul, betul. Terus? kalau ada di sanad maka dhaif. Kalau di sana, sorry, kalau di matan, Kalau di matan enggak. nah, ya. Jadi ada dalam sanad itu rawi yang ada disebutkan namanya, maka mubham. Atau di matannya, misalnya dalam konteks tertentu di matannya tidak disebutkan. Ya, itu. Jadi disamarkan, ya, di apa namanya disamarkan. Artinya apa? Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda antara sanad ya atau kepada apa? Ya, siapapun. Nah, kalau bermuara kepada apa namanya? Kepada misalnya dalam konteks periwayatan ya, kalau sekarang itu berpegang kepada musni dudun ya cukup sebenarnya. Baik. Baik, selanjutnya adalah apa? Terkait dengan mu'ana'an dan apa namanya ke aspek yang lain. Misalnya gini, mubham itu ada dua. Ada yang tidak disebutkan apanya, tidak disebutkan
apa namanya itu ya aspek keperempuan ini. Jadi jadi apa pada sanad atau pada matan ya. Jadi kalau pada sanad nggak disebutkan namanya, maka nggak disebutkan perempuannya siapa gitu, nggak disebutkan laki-laki siapa. Cuman dikatakan imro'ah saja. Kemudian ininya siapa. Nah, kalau pada sanad. Kalau pada matan itu enggak, tidak termasuk. Ya. Jadi bahasa semuanya demikian ya, yaitu dari sanadnya ataukah kemudian dari matannya. Baik gitu ya. Jadi ketika sanadnya itu tidak memenuhi apa tadi, falam yu'lam gitu, fa innahu dhaifun. Amma idza kana fil matan fala yadurru. Kalau dalam matan ya masalah. Misalnya seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya insyaallah ya. Baik. Sampai sini jelas. Jadi kalau ada pada sanad itu dhaif. Kalau pada matan itu bukan termasuk kategori dhaif. Iya. Jelas sampai sini? Dapat dipahami? Insya Allah ya dapat dipahami ya. Gampang. Jadi mubham. Nah, serang saya contohkan tentang mu'an'an, mubham, dan lain-lain. Baik. Kita contoh ini ya. Contoh. Kita contoh. Baik. Terkait dengan mubham. Baik ya. Jadi kita akan perhatikan nih. Kita perhatikan bentar hasil ordina ini. Perhatikan oleh kita semua. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini contohnya hadis dalam Sahih Muslim ya. Nih. Qala haddatsana kan ya. Siapa yang meriwayatkannya? Qala haddatsana Abdurrahman ibni Abu Bakri banu Abi Syaibah. Ya, tuh ya. Kemudian apa lagi? Tadi bisa masuk dalam kategori apa? Bertolak belakang ya. Berikutnya di sini ya, dari mana? Dari Amr wa Naqil ya. Dari Aswad bin Amir aman kan? Kemudian dari apa? Nah, ya. Hadasana apa? Aswad bin Amir bersama juga. Ya. Baik. Jadi kalau mubham itu ada pada sanad, jelas menjadi masalah karena sanad itu mesti diketahui siapa namanya. Ya. Jelas insya Allah ya. Baik, itu terkait dengan apa? Mubham. Ya, ini hadis yang yujadu terdapat fi sanadihi pada sanadnya itu apa? Atau matannya atau apa? Rajulun awim ro adatun awim ro'atun atau bisa jadi apa namanya perempuan mar'ah.
Gitu. Tapi apa? Tapi pada tadi pada jadi imraatun lam yubai lam yusamma. Jadi ya baik gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk mu'an'at. Lihat coba. Ini kembali yang tadi ya. Ini ada hadasana, terus kilahuma ana, udah ada ahnya. Ini mu'an'at. Ya, ini udah masuk ke mu'an'at. Jelas ya kira-kira. Jelas ya. Nah, jelas tidak? Ini ada mulai aneh. Baik, jelas di situ. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqib. Kilahuma kilahuma al-aswad ya al-aswad bani Amir. Qala Abu Bakr hadatsana ya, kurang lagi itu. Itu ya. Jadi ketika ada an, dia adalah hadis mu'anna. Baik, jelasnya insyaallah ya. Baik. Dapat dipahami semuanya sini terkait dengan mu'an'an. Jelas ya, itu mu'an'an atau mubham. Apa itu sekarang? Bahasan berikutnya adalah terkait dengan ya, jadi hadis mudallas. Contoh-contohnya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Baik, jelas insyaallah ya. Ini mu'an'an, mubham, udah. Baik. Baik, kita lanjutkan nih, ada an. Begitu ada an, berarti itu mu'an'an. Ini tidak hadis ada an ya. Baik, kita ini tampilkan dulu. Baik, jelas ya insyaallah ya. Mana. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk mu'an'an sudah, mubham sudah. Mubham itu pokoknya nggak disebutkan namanya. An rojulin misalnya. Ya. Kalau itu pada syarat apa tidak boleh. Ya. Baik, sekarang kita akan bicara tentang mudallas. Ya, mudallas ini topik penting. Saya ingin ceritakan yang lebih sederhana dulu ya. Tadlis itu artinya adalah adanya penyamaran. Yang awalnya jelas itu samar. Itu tadlis. Orang disebut dengan mudallis, labanya disebut dengan mudallas. Gitu. Terkait dengan apa? Mudallas. Paham? Nah sini. Baik. Dikatakan al-mudallas ya, dikatakan al-mudallas karena apa? Al-mudallasu lughatan ma'khudhu minad ma'khudhu minad dallas ya. Diambil dari kata dallas. Wa huwa ikhtilatu zalami wa ikhtilatu zalami bin nur. Ini mencampur adukan antara ikhtilat dengan dosa besar. Dengan ikhtilatu zalami bin nur apa? Mencampurkan atau menggabungkan antara kegelapan dengan cahaya. Nah, ini masih bahasa ya. Saya kira tadi sudah masuk ke arti secara
secara istilah. Baik, secara bahasa dulu. Sumiyal hadisu bidzalika lishtirakihi fil khafa. Ya, disebut dengan nama demikian ya karena ada ishtirak ya, bersama-sama fil khafa di dalam apa namanya, dalam kesamaran gitu, dalam kesamaran, yaitu terkait dengan hadis apa, hadis mudallas ya. Diulangi lagi, diambil dari kata dalasa, artinya bercampurnya gelap dan terang, ikhtilatnya terang dan terang. Hadis musallas diberi nama demikian kenapa? Karena ada kesamaran di sana ya. Kemudian apa lagi? Ada kesamaran di sana. Kenapa lagi? Di sana ya. Kemudian dari apa namanya, di sana terdapat sebagaimana ada samar dalam dalas. Baik. Baik, baik, baik ya. Gini ya. Yang disebut dengan tadlis itu adalah tadi apa? Penyamar. Jadi sesuatu yang awalnya tidak dapat dijangkau atau sulit gitu ya. Maka kemudian dikatakan di sini ada praktik tadlis ya. Apa tadlis itu secara bahasa tadi? Mengambil sesuatu, menjadikan sesuatu atau dua yang sedang ikhtilat itu disamakan, apa ditertibkan lah gitu ya. Ikhtilat, jadi ada ikhtilatul zalam bin nur. Nah, dikatakan demikian itu karena apa? Gitu ya. Jadi dikatakan al hadisul ladzi dallasa fihi rawi birawi wajhin ya, min wujuhin ya, bi wajhin min wujuhit tadlis. Nah, itulah definisi asli, definisi istilah dari tadlis ini ya. Al hadisul ladzi dallasa fihi ar-rawi bi wajhin min wujuhin ya, min wujuhi tadlis. Ini hadis yang apa tadi? Hadis yang ya, hadis yang memenuhi kriteria dallasa. Jelas insyaallah ya. Jadi saya ulangi lagi ya, sudah dallasa apa? Yani al hadisul ladzi dallasa fihi ar-rawiyu biwajhin min wujuhi tadlis. Itu ya. Jadi apa? Hadis mudallas adalah hadis yang disamarkan oleh seorang rawi dalam rangka ya dengan suatu bentuk dari sekian bentuk apa penyamaran ya. Bagaimana bentuk menyamarkannya itu? Baik, itu ya, seperti pahami ya. Nah, jenis-jenisnya di situ ada banyak jenis. Pertama ada tadlis isnad ya, tadlis isnad. Nanti ada tadlis apalagi tadlis isnad, ada tadlis matan ya. Insyaallah cukup lah. Atau tadlis syuyuh apa? Tadlis apa namanya? Tadlis isnad dan juga tadlis syuyuh. Baik, ya. Baik, ya. Kembali membahas terkait dengan masalah ini. Jadi ada beberapa jenis, setidaknya dua jenis lah. Ada tadlis isnad, ada tadlis syuyuh. Gimana gaban tadlis isnad? Begini, tadlis isnad itu adalah menggugurkan ya rawi
kemudian dia menganggap dengan apa namanya dengan apa itu namanya dengan adanya eh, dengan adanya disamarkan, nah, maka tidak mengapa gitu. Gimana sih bentuk penyamarannya begini contohnya? Contoh. Misalnya di sini ada siapa nih? Misalnya di sini ada Arif ya, Ahuna Arif. Ada Fahmi. Baik. Ini cerita nih ya gampang. Supaya gampang. Misalnya dalam pembacaan hadis bersama saya, Arif itu izin keluar dulu. Misalnya keluar ke hammam. Kemudian saya tetap kan lanjutkan peringatan saya itu kan terus didengar oleh yang lain, termasuk ada Fahmi dalamnya. Nah, ketika datang lagi siapa namanya si Arif tadi, Arif ya, Ahun Arif datang lagi, udah lewat tuh ya, udah tinggal dia 10 hadis lah ketinggalan dia. Ya, udah ketinggalan baca 10 hadis ya atau berapa lah gitu ya. Jadi ketinggalan 10 hadis. Ketika saya bacakan nggak dengar, harus langsung, ya, harus langsung. Gitu. Baik, itu gambaran sederhana dulu ya. Kemudian ceritanya beres majelis, siapa namanya yang nggak ikut tuh Arif ya. Arif tanya kepada Fahmi, tadi saya tertinggal 10 hadis. Bisa nggak antum meriwayatkan kepada saya? Riwayatkan kepada dia. Gitu. Selesai ya. Kemudian misalnya ketika tadi siapa Arif itu ingin meriwayatkan kepada orang lain yang di luar konteks kita gitu ya. Ya. Jadi ketika itu terjadi, ya dari Allah Subhanahu wa taala minta ke siapa tadi? Ke Fahmi. Fahmi bisa dua hal yang dilakukan kan. Pertama memang meriwayatkan kembali yang 10 hadis tersebut kepada siapa? Kepada Arif. Ya, jelas ya insyaallah ya. Jadi ketika disebutkan tadlis isnad itu adalah begini. Ketika Arif itu hanya mendapatkan hadis yang 10 yang tertinggal kepada siapa? Kepada Hanif. Nah, Arif kata Fahmi apa? Arif ketika nanti meriwayatkan lagi kepada orang-orang, kepada manusia gitu. Maka ya jadi belum berjalan kembali gitu ya. Begitu ceritanya. Baik. Jadi Fahmi itu kepada orang-orang mengatakannya gimana? Telah an yuana gitu. Kata-kata an ini kan penyamaran. An itu langsung atau tidak langsung. Makanya an ya an supaya terlihat tinggi semuanya. Kalau yang tidak tadi sih mana tadi? Kalau yang tadi sih mana? Yang tadi sih mana? Gini, ketika Arif meriwayatkan wali orang lain, dia mengatakan an yuana itu tadlis. Padahal untuk beberapa hadis jangan an yuana, untuk beberapa hadis ya adalah an siapa? Bisa. Kemudian berikutnya apa? Yang berikutnya adalah bisa jadi tidak langsung tuh karena itu masih belum lah ya, belum. Dan bisa jadi contoh yang kedua itu jujur misalnya dia mengatakan aku mendapatkan hadis ini dari Fahmi dari Yuana gitu. An harusnya gini, kata Arif itu an Fahmi an Yuana gitu kan ya. Tapi tadi langsung an Yuana itu. Jelasnya insyaallah ya.
Nah, untuk yang ini tadlis isnad ya. Jadi tadlis isnad. Baik, masih ada yang lain mungkin nanti kita lanjutkan lagi insyaallah ya. Dapat dipahami insyaallah ya tadi ilustrasinya ya. Jadi ketika Fahmi Arif itu mengatakan dari Yuana itu sudah tadlis sebenarnya. Bohong bukan bohong karena an itu tidak meniscayakan kebohongan, misalnya kayak seperti aku mendengar, aku bertemu, padahal tidak, itu bohong jelas kan ya. Datang itu memang dengan sendirinya gitu. Ya. Tadlis isnad berarti ada perubahan di sana. Ya. Jelas insyaallah ya. Itu nanti ada tadlis suyuh lagi ya. Untuk membedakan antara tadlis isnad dengan tadlis suyuh. Nah, baik begitu ya. Jadi intinya gambarannya adalah si cucu guru gitu langsung ke kakek guru, melewati gurunya. Padahal dia dapat hadis dari gurunya, bukan dari kakek gurunya. Tapi dia samakan dengan an, itu tadlis isnad. Betul nggak dia dapat hadis dari kakek gurunya? Betul. Tapi via apa? Via gurunya. Kan gitu ya. Atau bisa jadi dia pernah bertemu, pernah ini bareng. Ya. Jelas insyaallah ya. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi masih membahas terkait dengan hadis apa tadi mudallas insyaallah ya. Mudallas masih kita bahas. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ustaz di sini. Baik Ustaz. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilaikum.